Belanja online dengan COD itu menurut gua udah nggak efektif. Karena bisa dibilang udah nggak sejalan dengan arus perkembangan teknologi ya. Di mana teknologi itu dari segi payment udah mulai cashless, artinya tanpa uang tunai. Makanya gue heran kenapa masih ada aja marketplace yang menerapkan sistem COD ini. Oke lah kalau seandainya diterapkan itu di fase-fase awal mereka muncul untuk menyesuaikan apa namanya target pasar di Indonesia yang memang kalau mau membangun kepercayaan itu ya dari COD dulu. Tapi sampai sekarang malah diterusin gitu. Dan sekarang bisa kalian lihat sendiri ya banyak banget kasus di mana para pembeli itu nggak mau bayar COD-annya. Belum lagi ya dari pihak si e-commerce-nya itu sendiri nggak ada solusi nih untuk menangani masalah tersebut. Ya kalau misalnya emang nggak ada niatan untuk menyelesaikan masalah dari COD yang mungkin terjadi lagi, mending fiturnya COD ini dihilangin aja menurut gue. Karena ya kalau kita belanja di marketplace itu salah satu yang dibilang kelebihannya adalah transaksi yang mudah dan aman. Dan mudah dan amannya ini bukan cuma dari sisi pembeli ya, tapi dari sisi penjual juga. Artinya mudah dan nyaman bagi kedua belah pihak. Tapi dengan adanya sistem COD ini malah jatuhnya merugikan salah satu pihak aja. Apalagi memang nggak ada solusinya. Gua itu nggak menentang transaksi COD ya. Yang gue tentang itu adalah transaksi online dengan pembayaran COD, di mana pembayaran COD-nya itu diterima oleh kurir. Kalau transaksi COD-nya itu penjual dan pembelinya ketemu, bawa barangnya bisa lihat dulu, oke COD. Nah itu gue masih setuju dan menurut gue itu memang harus biar lebih aman. Karena kan di tengah-tengahnya nggak ada penengahnya gitu. Sedangkan di sini ini kan transaksinya kebanyakan di marketplace nih. Terus udah ada orang ketiga, tapi kok malah jadinya nggak aman. Meskipun gue bilang gue menentang ya, tapi gue tetap paham alasan kenapa fitur itu tetap ada. Karena ya balik lagi ya, banyaknya user dalam tanda kutip yang gue sebutin ini adalah pembelinya ya. Itu jumlahnya udah banyak banget. Terus yang pakai fitur COD juga banyak. Jadi ya kalau listing fitur nih, ini ibarat yang salah satu yang paling top. Jadi kalau udah top ngapain lu ilangin? Tapi ya balik lagi lah, kalau misalnya fitur ini memang menjadi yang top, harusnya menjadi salah satu concern ketika udah banyak kasus nih, dicari nih solusinya. Ya berhubung gue bukan orang yang fans dengan sistem COD, gue nggak mau mikirin lah solusinya kayak gimana juga. Toh ini juga cuma curhatan doang, cuma daily podcast. Dan lagian juga sebenarnya fitur ini kebanyakan dilakukannya di platform marketplace yang itu aja. Sedangkan marketplace yang lain banyak yang tidak menerapkan. So, gue makanya ketimbang gue belanja di tempat tersebut, gue belanja di marketplace yang lain biasanya. Kecuali memang terpaksa aja karena yang punya tokonya itu cuma ada di situ, ya udah barulah gue terpaksa. Tapi gue paymentnya sih nggak pernah yang COD ya. Oke, gua rasa itu aja sih untuk podcast kali ini. So, menurut teman-teman bagaimana dengan sistem COD ini? Apakah layak dihilangkan karena menimbulkan banyak kerugian atau layak dipertahankan karena udah banyak yang pakai dan terbiasa dengan sistem COD ini? So, jawabannya ada di dalam hati kalian dan di pikiran kalian. Ya, tinggal kalian jawab sendiri deh. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat yang sudah mendengarkan.